7 fakta unik pasukan elit immortal ciptaan Raja Zulkarnain. Sebagian dari Anda mungkin pernah menonton Last Stand of the 300. Film itu diproduksi oleh Zack Snyder pada tahun 2007. Film dokumenter tersebut menceritakan pertempuran Thermopylae yang terjadi pada tahun 480 sebelum Masehi antara 300 tentara Sparta yang dipimpin oleh Raja Leonidas pertama melawan gempuran pasukan immortal Persia yang dipimpin langsung oleh Raja Agung Zulkarnain keempat. Di sejumlah segmen cuplikan film itu muncul pasukan immortal Persia. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan topeng yang menyeramkan. Pasukan elit Persia Achaemenida tersebut ditampilkan buruk rupanya dan tidak seperti manusia lagi. Bahkan mereka dianggap sebagai pasukan yang tidak bisa mati dan dipandang sebagai organisasi ekstrem assassin atau gerombolan teroris dan pembunuh yang haus darah, terkenal kejam dan brutal terhadap musuh-musuhnya. Namun, apakah benar faktanya seperti film tersebut? Inilah 7 fakta unik dan menarik mengenai pasukan elit Persia yang diciptakan oleh Raja Agung Zulkarnain pertama atau Kores yang Agung, sering pula disebut Cyrus the Great. Fakta pertama, wajah asli dan seragam militer pasukan elit immortal Persia, pengawal Sahansah Raja Agung Zulkarnain. Inilah salah satu bukti arkeologis berupa relief tentang citra pasukan elit immortal Persia di Istana Raja Zulkarnain ketiga di ibu kota Susa. Dan gambar tersebut ialah wajah-wajah yang mendekati bentuk asli dari pasukan elit immortal, lengkap dengan seragam militer mereka yang keren dan mewah. Lalu gambar ini merupakan rekonstruksi modern para immortal dalam pakaian seremonial mereka selama perayaan 2500 tahun Kekaisaran Persia di Iran pada tahun 1971 Masehi. Dari relief dan gambar tersebut, kita mengetahui bahwa mereka umumnya tampan, bahkan sebagian sangat tampan, dengan ukuran tubuh yang proporsional seperti bangsa Iran modern. Jadi sangat keliru jika mereka digambarkan buruk rupa dan tidak mirip seperti manusia. Dan mereka sama sekali tidak pernah memakai topeng di medan perang. Jadi keliru jika ditampilkan dengan topeng yang mengerikan. Fakta kedua, jumlah pasukan elit immortal. Pasukan elit immortal Persia berjumlah 10.000 spada atau tentara dan disebut satu Baivarabam. Lalu pemimpinnya disebut Baivarapati, artinya komandan 10.000 spada. Dan Baivarapati berkedudukan sebagai orang kedua dalam struktur kenegaraan dan pemerintahan setelah Raja Agung Zulkarnain. Selanjutnya, satu Baivarabam terdiri dari 10 Hazarabam, di mana satu Hazarabam ada 1.000 spada atau tentara yang dipimpin oleh Hazarapati. Dan 9 Hazarabam bertugas sebagai kombatan atau infanteri berat. Mereka direkrut dari rakyat biasa yang 100% berasal dari suku bangsa Ansan Persia. Sedangkan satu Hazarabam bertugas sebagai Garda Javidan, artinya pasukan elit penjaga Kekaisaran Sahansah Raja Agung Zulkarnain. Mereka direkrut secara eksklusif dari bangsawan Ansan Persia yang memenuhi syarat dan kualifikasi. Fakta ketiga,
Asal-usul nama immortal. Kata immortal berasal dari bahasa Elam atau Persia kuno dari kata amartakara. A artinya tidak, marta artinya mati, kara artinya tentara atau pasukan. Jadi secara etimologis, amartakara artinya pasukan yang tidak pernah mati. Dan secara terminologis, amartakara artinya pasukan abadi. Sedangkan sejarawan Yunani klasik Herodotus menyebutnya Athanatoi. Dia menyebut demikian karena jumlah mereka selalu dipertahankan pada jumlah 10.000 tentara. Jika ada yang gugur, meninggal, atau berhalangan tetap, maka mereka segera digantikan dengan spada baru yang memenuhi kualifikasi. Namun orang barat menyebutnya immortal, dan sebagian dari mereka mengartikan immortal sebagai tentara abadi yang tidak pernah mati. Itu jelas salah dan sangat keliru. Fakta keempat, pendidikan militer bagi calon immortal. Pendidikan akademi militer untuk menghasilkan pasukan elit amartakara atau immortal memerlukan waktu 5 tahun. Calon spada itu direkrut sejak berusia 15 tahun dan mulai bertugas di kemiliteran secara resmi pada usia 20 tahun. Akhirnya mereka pensiun pada usia 50 tahun. Seluruh purnawirawan tentara tersebut secara rutin memperoleh uang pensiun bulanan. Fakta kelima, kualifikasi skill amartakara atau immortal. Ada sejumlah kualifikasi skill dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota amartakara atau immortal. 5 diantaranya ialah: A. Mampu menjinakkan kuda liar. B. Mampu menggunakan seluruh senjata seperti tombak, panah, pedang, lembing, kapak perang sagaris, dan lain-lain. C. Mampu memanah dan menggunakan tombak sambil menunggang kuda dengan baik. D. Mampu membunuh macan tutul, citah, dan singa. E. Survival hidup di hutan belantara tanpa membawa perbekalan. Fakta keenam, sistem penggajian. Sistem penggajian pegawai negara dan tentara di Kekaisaran Sahansah Zulkarnain berpedoman pada sistem moneter berbasis bimetal karena sifatnya yang stabil, anti monopoli uang, anti inflasi, dan anti siklal. Dan setiap pasukan elit amartakara atau immortal memperoleh gaji bulanan sebesar 1 koin dari emas murni 23 karat yang beratnya 8,4 gram atau 20 koin perak. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya sekitar 7.680.000 rupiah. Dengan harga emas per 10 Februari 2023 ialah 914.302 rupiah. Fakta ketujuh, persyaratan pendaftaran masuk amartakara atau immortal. Inilah fakta yang unik dan paling menarik. Namun sayangnya banyak orang yang tidak mengetahuinya. Bahkan termasuk mayoritas orang Iran modern saat ini. Raja Zulkarnain pertama telah menetapkan sejumlah persyaratan pendaftaran masuk menjadi amartakara atau immortal. 3 diantaranya adalah: A. Mereka bukan dari penganut magi atau majusi, Zoroaster, maupun penyembah pagan berhala dan bintang-bintang. B. Beriman tauhid atau monoteisme, yakni beriman kepada Ahura Mazda, Tuhan yang Maha Esa. C. Menjalankan ibadah dan perilaku hidup sesuai dengan tuntunan Nabi Zarathustra alaihi salam.
D. Berasal dari warga negara asli Ansan Persia. Itu artinya calon tersebut berasal dari orang-orang Muslim yang tinggal di Kekaisaran Persia, dan tidak ada ruang bagi tentara bayaran yang berasal dari warga negara asing. Dengan demikian, visi MIGA atau Make Iran Great Again akan terwujud jika ketujuh fakta historis tersebut telah terpenuhi. Insya Allah.